Ta'ala untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, laksanakan sholat fardu, dan itu kita lakukan secara berjamaah. Mudah-mudahan semua ibadah yang kita lakukan dalam umur hidup kita yang Allah berikan kepada kita, semua amal ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan pengikut-pengikut beliau yang insyaallah kita semua yang hadir pada hari diakhiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya yang kelak nanti insyaallah di yaumil akhir mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jemaah salat subuh musalla Miftahul Jannah yang insyaallah semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kami sedikit mengkaji sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kita petunjuk agar kita selamat dari hal-hal yang apa yang ada di bumi maupun nanti di akhirat. Dan ada juga hal-hal yang nanti mampu mengangkat derajat kita. Ada juga hal-hal yang nanti mampu menghapus dosa kita. Dan ada juga nanti yang mampu menghindarkan diri kita dari hal-hal yang merusak. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang insyaallah semua rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Al-Isti'dad li Yaumil Ma'ad, Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita semua, kata beliau, salasun munjiyat wa salasun muhlikat wa salasun darajat wa salasun kafarat. Jadi ada 3 perkara yang bisa menyelamatkan kita, ada 3 perkara yang bisa merusak kita, ada 3 perkara yang mampu mengangkat derajat kita. Kemudian kata Rasul ada 3 perkara yang bisa menghapus dosa. Apa saja hal-hal yang beliau sampaikan? Dan memang terkadang kita ini memang perlu hal-hal yang demikian, karena hal-hal kecil yang mungkin saja selama ini kita lakukan itu rupanya bisa memberikan kebaikan kepada kita untuk dunia maupun akhirat kita. Banyak hal-hal kecil yang mungkin selama ini wudu biasa-biasa baik, tapi rupanya hal-hal itu yang bisa menghapuskan dosa, ada yang bisa mengangkat derajat kita. Yang pertama kata beliau, yang pertama kata Rasulullah SAW, amal munjiyat. Yang pertama amal munjiyat ini fakhasyatullah ta'ala fi sirri wal alaniyah. Jadi kata Rasul, hal yang mampu menyelamatkan kita yang pertama itu fakhasyatullah, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, fi sirri wal alaniyah, walaupun dalam keadaan sepi, sendiri atau dalam keadaan ramai. Kita ni Bapak Ibu kadang-kadang ngomong di mulut ini takut dengan Allah, tapi waktu tengah malam keluar dewean takutnya berubah. Aku takut Ustaz dengan Allah. Takutnya lah dengan Allah. Saking ketakutnya itu pokoknya dengan neraka Allah aku takut. Tapi pas keluar malam dewean jam 1 ada berani aku takut keluar. Nah, ngaku takut sama aku keluar tengah malam? Takut dengan hantu Ustaz. Nah, berarti yang ditakutkan dia itu 2, Allah dengan hantu. Apa yang terjadi ketika kita takut kepada 2, maka kita sudah menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kalau nak takut, takut baik dengan Allah. Jangan ada lagi yang lain. Manusia itu takut merupakan fitrah mereka. Kalau kita ada rasa takut di dalam diri kita, itu normal, Pak. Tapi yang jadi masalah ketika rasa takut kita itu melebihi rasa takut kepada Allah. Kita takut dengan makhluk itu melebihi rasa takut kita kepada Allah, itu yang bahaya. Takut wajar, normal. Ketika kita keluar malam ada sedikit rasa takut, wajar, normal. Tapi jangan sampai rasa takut itu melebihi rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluar dengan malam-malam, kalau rame-rame berani. Ada juga wong ini kadang-kadang berpikiran, Bapak Ibu sekalian, ketika sholat misalnya, khusyuk ketika rame. Tapi kalau sedang sendirian mecah ayam atau makan cepat. Tidak katik rasa takut kepada Allah SWT. Tapi ketika rame khusyuk, kamu yang sujud di lama kan? Seperti rasa takut dia kepada Allah. Tapi dah rame, sedang dijingok wong. Tapi kalau sedang sendirian sholatnya, dia sholatnya pecah ayam atau makan. Nah, itu tidak takut. Dia takut bukan takut, riya. Jadi pengen ibadah itu dilihat oleh orang lain. Jadi ketika rame-rame, dia memecah rasa takut itu timbul niat dengan Allah. Tapi ketika orang sedang sepi, dia sholatnya sembarangan. Nah, ini yang berbahaya. Dan rasa takut itu kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika ada seseorang makhluk manusia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan sama orang itu haibah, kewibawaan. Kewibawaan untuk ditakuti oleh makhluk lain. Jadi kita tidak perlu Pak nak datang ke dukun minta ilmu wibawa itu. Ini bapak-bapak banyak datang ke dukun ini. Tolong Pak Dukun, tolong Pak Kiai buatkan aku jimat supaya disegani wong. Banyak itu. Bapak-bapak itu banyak. Ngapa? Biar aku kalau bergaya wong takut kalau sama aku. Tolong apa dia amalannya? Tolong apa dia jimatnya minta. Nah, ini banyak bapak-bapak banyak main ini. Minta ilmu pencegahan dengan dukun, dengan ustaz-ustaz itu. Ustaz dukun, bukan ustaz nian. Ustaz ni tak ada menunjuk jimat, tak ada ngajar-ngajarkan yang tak benar. Mintalah ilmu pencegahan dia. Padahal itu kesyirikan. Ngapa? Karena ketika kita pakai jimat, biasanya itu ada khodam setan ni. Ada jin. Maka jangan kalah. Jadi yang membuat wong takut itu tuh khodam dia yang ada di jimat tadi itu. Yang membuat wong lain takut sama dia. Bukan karena Allah. Jadi kalau kita pengen disegani wong, pengen ditakuti oleh makhluk-makhluk Allah yang lain, maka timbulkan rasa takut kita sama Allah itu sebesar-besarnya. Maka Allah akan buat dia mendapatkan haibah kewibawaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa akibatnya? Maka semua makhluk akan dibuat takut oleh Allah kepada dia. Tapi sebaliknya, ketika ada seseorang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan buat semua makhluk untuk nakut-nakuti dia. Antu nakut-nakuti dia. Bininya nakut-nakuti dia. Bosnya nakut-nakuti dia. Karena dia tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang takut kepada Allah, dia tidak akan takut sama bosnya. Kaki dipecat nih Ustaz. Nah, takut. Kaki kalau aku dipecat, ada pegawai lagi Ustaz. Anak bini aku nak makan aku. No, ini kan salah. Yang nurunkan rezeki Allah, yang ngasih rezeki Allah. Kenapa kita nak takut sama bos? Kita takut itu dengan yang ngasih rezeki. Kalau kita takut sama bos kita yang ngasih rezeki, tak galak ngasih rezeki lagi, mampus kita. Mogolah kita punya jabatan tinggi, kalau kata Allah tidak kasih rezeki selesai. Apa? Dibuatnya sakit? Gak sakit.
tak bisa makan pecel lele, tak bisa makan ini, tak bisa makan. Dibuat oleh Allah tak dapat rezeki. Duitnya banyak. Duitnya ratusan miliar di bank itu Pak Bu. Tapi tidak baca dipakai. Ngapa dia cuma baca makan nasi putih? Banyak putih. Kalau dicampur garam dikit, kek mati. Selesai. Mudah bagi Allah. Maka jangan ada rasa takut kita dengan makhluk. Bos macam-macam itu santai baik kalau kita benar. Tapi kalau kita salah ya jangan. Tapi kalau kita benar santai. Tidak perlu kita takut dengan makhluk. Maka ketika kita sudah mulai menimbulkan rasa takut diri kita kepada Allah, maka kita akan selamat di dunia maupun di akhirat. Itu yang pertama. Kata Rasul, hal yang menyelamatkan kita yang pertama khasyatullah, takut kepada Allah. Kemudian yang kedua, wal qaddu fil faqri wal ghina. Jadi kalau kita intinya itu kalau kita kayo jangan terlalu kayo, kalau miskin jangan kebangetan miskin. Kenapa? Ketika kita terlalu miskin itu bisa mendatangkan kekufuran kepada diri kita. Banyak iman wong tergadaikan gara-gara ambil sekerdus di luar sana Pak. Di daerah-daerah terpencil itu masuk misionaris, masuk wong agama lain, ngajarkan agama dia, dinjuknya ambil sekerdus, setelok seperti masuk pindahan. Ngapa? Karena imannya kurang, karena miskin, karena terlalu fakir. Dan Islam menganjurkan kepada kita tidak boleh fakir sebenarnya. Dan Islam tidak mengajarkan kita untuk minta-minta. Karena orang yang minta itu tidak ada harga dirinya kalau di dalam Islam. Maka kita orang Islam tidak boleh minta-minta. Tapi jadi masalahnya banyak uang yang punya masih minta. Nah, aku contohin, mohon maaf nih. Dulu kan ada BLT, ya kan? Kalau di kantor pos kami suka rame, rame itu membeli BLT. Tapi ibu-ibu datang pakai masuk besar-besar, lalu besar. Mana dia? Padahal BLT itu untuk orang yang tidak mampu. Sedangkan dia gelang besar-besar, kalung besar-besar, ada yang datang bawa mobil bahkan. Artinya dia ini merasa dirinya miskin. Hati-hati kalau kita merasa miskin itu, karena yang membuat kita kaya itu sebenarnya bukan bentuk yang terlihat di mata kita Bapak. Kalau kaya itu, kalau hati kita merasa cukup apa yang telah Allah berikan, itu kaya. Banyak uang, hartanya banyak, rumahnya besar, mobilnya banyak, tapi belum merasa cukup, belum kaya. Orang kaya itu uang yang cukup. Kalau dia belum merasa cukup dengan apa yang ada sama dia, belum kaya, masih miskin. Banyak. Maka kita walaupun mobil tak kati, ada motor, jadi masuk bersyukur kepada Allah cukup. Nah ketika kita bersyukur maka Allah tambah nikmat. Maka jangan sampai kita jadi merasa miskin selalu. Dan ketika kita kaya jangan terlampau kaya. Ngapa? Karena itu bisa mendatangkan kesombongan kepada kita. Banyak-banyak orang kaya itu mulai kapan datang ke masjid tak disalimi, tak cium tangannya merajuk. Dia dah datang lagi dia ke masjid. Banyak yang jadi Pak. Karena dia merasa banyak duitnya itu, padahal duit dia itu belum tentu bisa membahagiakan dia. Maka kalau kita kaya jangan sampai kita terlampau kaya. Uang Islam harus kaya. Maka karena dengan kekayaan dia bisa membantu Islam. Tak boleh miskin. Kalau kita miskin bahaya, bisa mendatangkan kepada kekufuran. Nah ketika kita miskin kita tidak boleh minta. Orang miskin yang boleh minta itu kata Nabi Bapak Ibu sekalian, ketika wong miskin itu yang boleh minta ketika dia pipinya ini sudah nempel ke tanah. Nah itu boleh minta bantuan. Kalau pipinya belum nempel ke tanah,
belum boleh minta bantuan. Artinya tenaganya masih ada, masih gagah, kakinya masih gagah, tangannya masih gagah, matanya masih waras. Maksudnya nempel ke tanah itu kapal, Bapak Ibu. Nah, ada wajah lagi ya, minta bantuan. Tangan masih kuat, kaki masih gagah, tidak boleh minta. Allah Islam tidak boleh minta. Maka kita diajarkan Rasulullah sampai yang tengah. Tidak terlalu kaya, tidak terlalu miskin. Diajarkan seperti itu. Ngapa? Ketika kita tidak terlalu miskin, kita tidak minta. Ketika kita tidak terlalu kaya, kita jauh dari kesombongan. Aman intinya itu. Dan itu yang cukup. Dan minta rezeki kepada Allah itu bukan minta banyak. Banyak itu belum tentu cukup. Maka ya Allah cukupkan. Karena banyak orang yang berlebih hartanya belum merasa cukup. Maka hati ini mohonlah kepada Allah supaya dicukupkan dengan apa rezeki yang telah Allah berikan. Banyak orang yang belum punya anak, rezeki anak. Banyak orang kaya itu belum punya anak karena tidak diberikan rezeki anak. Ada tukang beca anaknya 10. Banyak rezeki. Memang dia tukang beca, tapi anaknya 10. Ada orang kaya raya rumahnya 10, anaknya dekat. Karena anak itu rezeki, harta itu rezeki. Karena orang ini berpikir bahwa rezeki itu hanya harta. Mata waras ini rezeki, tangan sehat ini rezeki, napas masih ada rezeki. Maka yang harus kita syukuri itu bukan cuma mal, harta, tapi semua nikmat yang Allah berikan dengan kita harus kita syukuri. Kaki sehat. Ada orang yang sudah kram-kram kakinya, mulailah sakit-sakit kaki. Ada nikmat berkurang, syukuri kita masih sehat. Ada yang matanya lampat, sama kuning mata lampat. Yang matanya belum bersyukur. Karena apa? Masih Allah berikan nikmat yang banyak. Jadi harus kita syukur itu bukan cuma harta. Uang ini banyak berpikir yang harus disyukur itu harta. Oh, kau ini banyak nih yang dapat duit, cobalah kau ini sedekah, bersyukur. Kau ini tidak bersyukur nian, banyak ngomong itu. Tidak bersyukur nian kau ini, cobalah sedekah ke. Ada hal rezeki yang dia dapatkan itu tidak berlebih, cukup. Penyinguan manusia cak banyak, tapi padahal tidak banyak, cuma sekedar cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga dia. Tapi terlihat banyak di pandangan orang lain. Kenapa? Allah mencukupkan dia. Orang ni wah cak banyak ni duit ustaz ini ada anaknya banyak, rumah ada, mobil ada. Wah banyak ni, padahal cukup baik. Cukup itu sesuai kebutuhan. Bukan sesuai nafsu. Kita ni banyak sesuai nafsu. Maka nak hati-hati, jangan pakai nafsu. Beli baju ibu-ibu kalau ke pasar jangan pakai nafsu. Pakai kebutuhan. Kadang-kadang bapak-bapak kalau melo ibu-ibu ke pasar, rencana cuma nak beli bawang baik sekilo. Tahu-tahu bawang bawa, baju bawa, cabai bawa, telur bawa. Ya. Air sakit kebutuhan. Alhamdulillah bagus. Jadi masalah itu bukan kebutuhan. Itu yang tidak boleh. Jadi kita menggunakan nafsu itu yang salah. Ya. Yang ketiga kata Rasulullah SAW yang bisa menyelamatkan kita wal adl fir ridha wal ghadab. Jadi bisa berbuat adil kepada siapapun walaupun kondisi kita Bapak Ibu sedang marah atau sedang tenang. Kalau orang berbuat adil kondisi dia tenang wajar. Ya. Jadi misalkan hakim memberikan keputusan, dia memang posisi tenang, wajar dia bisa memberikan keputusan yang baik. Tapi ini dalam kondisi marah, dia nggak bisa ngasih keputusan yang baik. Nah itu adalah pemimpin yang baik. Harus adil. Sekarang kan zamannya ini Pak, apa namanya, kampanye. Coblos ini, coblos itu, boleh presiden ini, presiden itu, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, silakan lah ambil nomor berapa Bapak Ibu. Tapi ingat, ya jangan sampai kita salah pilih, cari yang adil. Ketika kita punya pemimpin yang adil, maka walaupun dia marah, dia akan memberikan keadilan kepada orang yang dia pimpin. Itu syaratnya harus adil. Amanah
harus amanah dia, harus jujur uangnya. Itu pemimpin yang baik. Maka ketika kita punya pemimpin yang adil, maka selamatlah rakyat yang ada di tempat. Itu yang menyelamatkan Bapak Ibu. Jadi takut kepada Allah, pertengahan, jangan kaya ego, jangan miskin ego. Kemudian yang ketiga adil dalam keadaan kondisi tenang maupun kondisi yang marah. Kemudian amal muhlikat, amal yang bisa merusak kita. Yang pertama fasyuhun syadid, pelit. Nah, itu bisa merusak. Aku yakin bapak-bapak, ibu-ibu di sini tak kacik yang galak berkawan sama orang pelit. Tunjuklah tangan yang galak berkawan sama orang pelit. Tak kacik yang galak pasti. Tak galak usah berkawan orang pelit itu terus dia galak. Pasti dia galak. Makanya rusak. Dunia dia tak ada senangi uang, akhirat ada apa lagi? Di dunia dia tak ada senangi uang, apa lagi di akhirat? Maka jangan jadi orang pelit. Yang jadi masalah ini syukur ini bukan pelit biasa. Pelit di atas pelit. Nah, pikirlah, kita dengan wong pelit lagi tidak senang, apalagi wong model ini. Syuhun syadid itu, Bapak Ibu sekalian, dia itu pelit dengan wong punya wong lain. Bisa contoh, musola ini perlu pembangunan, duit 500 juta untuk membangun musola. Apa bela misalnya? Aduh, Pak Sabta. Nah, Pak Sabta nyumbang didatangi pengurus masjid nyumbang, misalnya masjid minta 500 juta, dia nyumbang 400 juta. Datang lagi dengan tetangga sebelahnya, wong sebelah dia duduk di sebelah dia, menunjuk sumbangan pengurus masjid, tak ketik duit. Ngomonglah wong yang pelit ini tadi sama Pak Sabta. Pak Sabta, apa kebanyakan menunjuk duit 400 juta itu? 10 juta lah, kan banyak jemaah lain yang ada duit itu. Habis duit Pak Sabta bagi 400 juta. Pelit dengan punya uang. Pikir, dengan harta dia itu sudah pasti pelit. Ini uang nak nyumbang 400 juta, duit uang, barang uang, dipelit ini. Itu syukur syadid. Jadi pelit, nenek moyangnya pelit. Dan ini banyak terjadi. Ini mohon maaf, jemaah masjid ini banyak. Jemaah masjid mau musola, nyerodei duit musola dan masjid. Untuk apa kamu beli makan subuh ini? Habis kakek duit musola itu tuh, kamu beli makanan ini. Oh, dia nyumbang dah. Yang lain nyumbang. Oh, nyumbang untuk beli makanan kan. Rupanya kurang duit sumbangan itu, pakai duit masjid, duit musola. Oh, malah bang pelit syuhun syadid ini. Untuk apa pakai duit masjid? Kaki habis duit musola kita itu. Kamu beli makanan subuh dekat di gunung itu. Yang lain galah kaki. Inilah bahayanya duit dia bukan dipelitinya. Padahal kita memberi makan uang itu tuh sedekah yang terbaik, kasih makan itu Bapak. Jadi kalau Bapak Ibu subuh-subuh minggu, saran kami jangan pakai duit musola, sumbangan untuk sama-sama. Itu bagus, karena memberi makan wong yang sedang lapar itu bisa pahala. Wong subuh-subuh itu kan belum ada yang makan Bapak, paling minum. Datang ke masjid minum sebentar, belum ada yang makan, lapar kalau. Apalagi habis kajian, nunggu kajian setengah jam, kadang sejam kan, perut lapar, kita kasih makan. Tenaga yang dia dapatkan dari makanan kita itu, selama masih ada sama dia, apa yang dia gawekan ngalir pahalanya. Dia zikir, pahalanya dapat ke kita. Dia sholat, pahalanya dapat pula ke kita. Dia meruput punya orang lain, dapat pahala dari tenaga yang dia dapatkan dari makanan yang kita kasih. Bagusnya ngasih makan orang lapar. Dan itu amalan-amalan para sahabat Rasulullah. Salah satunya sahabat Utsman. Utsman bin Affan itu udah akan makan sebelum dia mengumpulkan uang untuk makan sama dia. Uang-uang yang lapar itu kumpul kenyang, ya.
Dikumpulkan diajaknya makan sama-sama dan dia belum makan. Kalau belum lapar itu belum kumpul untuk makan sama dia. Itu amalan sahabat. Bagus. Jangan jadi musuh cari rusak gitu. Yang kedua kata Nabi yang rusak itu wahawun mutabak, ngandalkan nafsu tadi. Ya. Jadi kalau kita belanja ibu-ibu, bapak jangan pakai nafsu, pakai cukup, pakai kebutuhan. Jadi kita mengeluarkan sesuatu pakai nafsu bahaya. Ibadah juga jangan pakai nafsu, pakai sesuatu jangan pakai nafsu lah ke ibadah sholat. Kalau kata Islam itu sholat maghrib itu 3 rakaat, jangan 4 rakaat. Biar banyak soal ibadah ini pahalanya salah. Jadi makanya ibadah itu bukan pakai nafsu, pakai ilmu. Bukan pakai nafsu. Banyak orang ibadah ini pakai nafsu, ilmunya ada sedikit dia pakai nafsu ibadahnya, nyalahkan orang lain. Ya, padahal imam-imam besar, ulama-ulama besar itu walaupun berbeda pendapat, mereka tidak saling salahkan. Mereka malah saling mensupport. Tapi ini dah baru punya ilmu dikit lah nyalahkan orang lain. Nah, itu bukan pakai ilmu ibadah, tapi pakai nafsu. Ya. Yang ke mana tadi? Yang ketiga sekarang, wa'ijabul mar'i binafsi. Ya, jadi bangga dengan dirinya Bapak Ibu. Ya kaya raya, punya mobil 3, punya rumah 4, punya istri 3, bangga dia. Ya, bangga. Padahal yang menciptakan dia Allah Subhanahu wa taala, lupa dia dengan Allah. Maka kita diberikan nikmat yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan berbangga diri. Punya anak misalnya hafiz Quran. Oh, anak aku nak hafiz Quran 30 juz. Anak kau? Tak boleh main. Ujung-ujungnya apa? Pahala yang harusnya kita dapat dari anak kita hilang baik. Diam ke mana? Anak kita hafiz Quran 30 juz, anak kita jadi dokter, anak kita jadi tentara. Ini dah kapan ketemu dengan tetangga? Oh, anak aku baru lulus polisi. Oh, mulailah berbangga-bangga, tidak boleh. Karena yang menciptakan kita Allah, yang menciptakan anak kita Allah, yang memberikan rezeki kepada kita, kepada anak kita Allah Subhanahu wa taala. Ingat Allah. Maka jangan kita berbangga. Ngapa berbangga diri itu bisa merusak? Nak kate wong yang senang dengan wong sombong. Kalau ada senang dengan wong sombong sini berarti bahaya. Maka tiga penyakit ini penyakit yang tidak disenangi manusia. Apalagi Allah. Manusia apalagi tidak senang, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan rusak dunia, rusak akhirat. Itu Bapak Ibu. Kemudian amal yang ketiga yang diajarkan Nabi kepada kita, amal darajat. Yang pertama yaitu ifsya'us salam, menebarkan salam. Menurut ulama ada 2, salam yang memang ucapkan salam atau salam yang bermakna tersirat, maknanya sir, bukan makna sebenarnya. Makna sebenarnya benar, menebarkan salam. Ketemu tetangga, assalamualaikum. Ketemu kawan, assalamualaikum. Salaman belum. Itu menghapus. Ya, itu bisa mengangkat derajat kita yang pertama. Ya, bisa mengangkat derajat kita. Ketika kita sering mengucapkan salam, maka diangkat oleh Allah Subhanahu. Dan orang senang. Jadi ketika kita sedang duduk-duduk, assalamualaikum, senang nian rasa hati kita dihargai wong, macam. Jadi wajar kalau wong yang sering mengucapkan salam itu diangkat Allah derajatnya karena menyenangkan hati wong lain. Rupanya yang diucapkannya salam itu bos besar. Dia ini wong tukang beca, dia mengucapkan salam, rupanya yang diucapkan salam itu bos besar, punya perusahaan banyak. Diajaknya jadi supir, diajak mendadak kayu. Apa? Salam tuh. Kita ini Bapak Ibu senang nian kalau dihargai Ibu. Yang santai-santai, assalamualaikum Ibu. Oh, senang nian nanti apalagi ibu-ibu dipuji-puji. Assalamualaikum Ibu, bagus nian jilbabnya. Oh, naik itu. Beli di mana Ibu? Oh, ya mulai lah.
Jadi kalau kita sering mengucapkan salam, jangankan Allah, manusia senang. Wajar kalau dia diangkat Allah Subhanahu wa taala derajat. Kemudian salam yang bermakna bukan arti sebenarnya atau makna yang sir, yang tidak tampak. Jadi makna itu maksudnya salam itu kan artinya selamat. Wong yang ada di dekat kita, wong yang ada di depan, belakang, samping, kiri, kanan kita, tetangga kita, saudara kita, selamat dari mulut kita, dari tangan kita, dari mata kita. Itu makna yang kedua menurut ulama. Jadi bukan sekedar mengucapkan salam, tetapi tetangga kita selamat dari mulut kita. Mungkin tetangga kita selamat dari tangan kita, tidak pernah kita tangani dia, tapi mulut kita tidak selamat. Sedang belanja, beli sayur, mulai ada ngomong si anuan untuk anuan. Lah mulut tidak selamat berarti tetangga kita dari mulut itu. Itu tidak bisa Allah mengangkat derajat orang model itu. Walaupun dia setiap hari mengucapkan salam, tapi orang tidak selamat dari mulutnya, tidak. Jadi harus salam yang sebenarnya memang mengucapkan salam, makna yang sebenarnya, kemudian makna yang tersirat. Jadi itu bisa mengangkat derajat yang pertama. Yang kedua yang bisa mengangkat derajat kita, wa it'amu ta'am. Ini tadi ngasih makan wong yang sedang lapar. Ngasih makan wong yang sedang lapar itu bisa mengangkat derajat kita. Kalau bapak ibu menyediakan makan setiap ada majelis taklim, usahakan jangan pakai duit musola. Nyapa pakai duit kita dulu. Supaya kita dapat pahala. Kalau yang pakai duit musola itu yang dapat pahala, uang yang nyumbang pakai duit yang kita makan itu. Uang itu yang dapat, bukan kita cukup di majelis taklim dapat kita pahala ilmunya. Tapi kita tidak dapat pahala yang lain. Maka misalkan pengumuman ibu-ibu, bapak-bapak, kita hari Minggu, hari Ahad subuh kita ada kajian. Silakan yang nak nyumbang boleh datang. Yang tak nyumbang datang juga tidak apa-apa. Jadi dari kita sendiri. Jadi kita dapat double, dapat pahala majelisnya, dapat pahala zikirnya, dapat pahala sholat jemaahnya, dapat pahala sunat, dapat pahala juga ngasih makan. Apalagi yang dikasih makan ustaznya, sambil ceramah ini kan tenaga yang dipakai oleh ustaznya untuk ngoceh ini, selama itu pahalanya dapat ibu-ibu, bukan aku dewek yang dapat, bapak ibu dapat juga. Itu masya Allah besarnya pahala kalau kita kasih makan. Dan itu wajar kalau orang ini diangkat derajat dari Allah Subhanahu wa taala karena dia ngasih makan orang yang sedang lapar. Yang ketiga, wassalatu billaili wan nasu niyam. Salat malam. Jadi orang yang tidur nyenyak kita salat. Itu bisa mengangkat derajat kita. Orang lagi tidur kita salat. Ini salat tahajud ini. Jadi yang bisa mengangkat derajat kita ngasih makan orang lapar, menyebarkan salam, kemudian sholat tahajud. Itu bisa mengangkat derajat kita. Terakhir, kata Rasulullah yang bisa menghapus dosa. Amal kafarat. Yang pertama, faisbabul wudu. Wudu dalam kondisi dingin. Nah, subuh-subuh itu kan dingin tuh. Nah, itu wudunya itu bisa menghapus dosa. Jadi wudhu dalam kondisi dingin itu menghapus dosa. Apalagi kalau kita tahajud, lebih dingin lagi. Dan wajar wong yang sholat subuh, sholat tahajud itu dihapus dosa oleh Allah karena dia duluan bangun. Orang yang sholat tahajud, orang sholat subuh ini wong pilihan bapak ibu, bukan wong sembarangan. Yang memilih bapak ibu duduk di sini ini Allah. Bukan bapak ibu dewa yang telah cukup di sini. Ada niat misal malam tadi pengen datang ke musola subuh sholat berjemaah tapi sakit, tidak jadi. Maka yang mendatangkan kita ke musola ini Allah. Kita ada usaha dengan niat kali ini. Maka jangan sombong kita yang sudah ada musola. Tetangga apa setelah itu belum tahu masjid terus
Musola mana dia tidur tuh lah kami. Nah itu bahaya. Jangan biar coba ajak kalau dia galak-galak sudah. Jadi lama-lama melok dia. Orang pilihan yang datang subuh ke masjid. Dalam komplek ini ada berapa? 300 kakak, 50 kakak. Misalnya ini dalam satu kakak itu ada berapa yang sudah balik ini? Itu cuma berapa biji? Inilah orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dan bersyukur kita menjadi orang pilihan Allah. Bersyukur. Kita sudah wudu, subuh-subuh dingin. Kalau mau itu Ustaz, kalau wudu dingin-dingin bisa menghapuskan dosa, kena pindah ya Ustaz. Pindah ke mana? Pindah ke perkara lama. Itu salah. Jadi aku sholat zuhur Ustaz dingin, asar dingin, maghrib dingin, isya dingin, apalagi subuh Ustaz. Jadi aku setiap 5 waktu itu dia bersih dosa. Iya bukanlah itu. Maksudnya itu Allah itu nyuruh kita sholat malam. Allah itu nyuruh kita sholat subuh berjemaah. Itu intinya. Bukan masalah dinginnya itu. Ya. Tidak usah pindah, biarlah di Palembang baiklah. Kemudian yang kedua, wa naqlu aqdami ilal jamaah. Sudah selesai kita berwudu, mulailah langkahkan kaki kita ke musholah ke masjid. Yang ngapus dosa dari rumah ke masjid. Dari rumah ke masjid itu netes dosa itu. Yang terakhir kata Rasulullah, bantizar salat ba'da salat. Jadi nunggu salat ke salat berikutnya. Contoh salat maghrib nunggu isya. Jadi salat maghrib selesai nak nunggu isya itu intizar namanya. Nah, intizar ini nunggu salat dengan salat lainnya itu bisa hapus dosa kita antara salat maghrib dengan isya. Tapi pekerjaan yang baik. Ya, misalkan baca Quran, zikir, majelis taklim. Nunggu salat, jangan main gaple. Aku nak intizar salat isya. Cepat. Tidak bermanfaat. Bukan dapat menghapus dosa. Ujung-ujungnya dapat dosa kaki. Bermarah dengan kawan main itu. Kan? Jadi jangan salah berpikir. Jadi nunggunya itu, Ustaz aku ini lapar tapi habis maghrib ini balik dulu boleh. Jadi intizar sholat itu bukannya nunggu sholat nak di masjid nian, tapi boleh di rumah. Balik dulu Ustaz, nunggu sholat di rumah. Nunggu itu maksudnya seperti itu. Jadi bukan harus di masjid itu. Kita lapar kayak isya keliangan jadi gawe, balik dulu makan dulu. Boleh. Dan itu kan pekerjaan yang baik. Jangan sampai kita melakukan pekerjaan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu bisa menghapus dosa kita. Intizar sholat jemaah, kemudian wudhu ketika dingin. Itu Bapak Ibu sekalian, adalah terangnya. Jadilah laki ibu-ibu ini marah-marah karena kelamaan majelis taklim itu ustaz ini. Kira-kira menuju majelis taklim. Jadilah. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah lain waktu kita bisa berjumpa lagi dengan seandainya Allah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Terus sekalian, sebelum kita tutup majelis kita, mari kita sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan majelis ilmu yang kita lakukan pada subuh pada hari ini bisa mendapatkan manfaat untuk kita semua. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد العام حمد الوافي ومكافئ المزيدة يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. Ya Allah, kami subuh ini berkumpul di rumah Engkau ya Allah, maka berkahilah umur kami, berkahilah kegiatan kami, berkahilah seluruh keluarga kami, berkahilah anak-anak istri kami, berkahilah suami kami, berkahilah orang tua kami ya Allah, dengan keberkahan dari Engkau ya Allah ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghfir. Ya Allah, berkahilah ilmu yang kami dapatkan pada hari ini ya Allah. Ya Allah, tambahkan lagi kepada kami ilmu-ilmu yang bermanfaat, ilmu yang baik,
ilmu yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain ya Allah. Ya Rahmanir Rahim, ya Hayyul Qayyum rahmatil mustaghis. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami karena kami ini makhluk yang dhaif, makhluk yang lemah, yang banyak sekali khilaf, banyak sekali kesalahan yang telah kami perbuat baik kepada Engkau maupun kepada makhluk ya Allah. Ya Allah, maka dari itu ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, maafkanlah semua kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang soleh dan solehah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak cucu keturunan kami sebagai anak-anak yang soleh dan solehah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami sebagai penghafal Al-Quran, penegak ilmu agama yang menegakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.